Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama saya Gabriel Posentinampur, biasa dipanggil Sensi. Setelah peristiwa kebangkitan Yesus pada hari Minggu Paskah, Yesus pun berkali-kali menampakkan dirinya kepada para murid. Setelah 40 hari, Yesus tidak lagi menampakkan diri karena ia telah naik ke surga, pulang ke rumah Bapa. Namun demikian, Yesus tidak meninggalkan para muridnya seperti yatim piatu tanpa pertolongan. Mereka disuruh tinggal di Yerusalem sambil menunggu kedatangan Sang Penolong yang dahulu pernah dijanjikan oleh Yesus. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Kata Yesus, Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Janji Yesus tersebut terpenuhi pada hari Pentakosta, yakni peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Hari ini kita akan berbicara tentang Yesus mengutus Roh Kudus. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami makna Yesus mengutus Roh Kudus sebagai pemenuhan janji kepada para muridnya, sehingga dapat ikut ambil bagian dalam pewartaan cinta kasih dengan percaya diri. Anak-anak, mari kita mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Saksi. Cerita ini mau menceritakan tentang bagaimana kita mengenal Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Pada suatu malam, terdengar teriakan seorang wanita meminta pertolongan. Tetangga segera menyalakan lampu depan rumah mereka, dan dari jendela rumah bertingkat itu, mereka melihat seorang wanita sedang ditikam berulang kali oleh seorang pria. Terkejut karena lampu, pria itu melarikan diri. Setelah tenang kembali, lampu-lampu tetangga dimatikan. Tetapi tidak lama kemudian, rintihan meminta tolong kedengaran lagi. Lampu-lampu kemudian menyala lagi, dan terlihat seorang pria itu berulang kali menikam wanita itu sampai mati, lalu ditinggalkan. Keesokan harinya, polisi datang memeriksa peristiwa pembunuhan itu. Ternyata ada 39 orang yang menyaksikan drama pembunuhan itu. Semua memiliki telepon di kamarnya, tapi tidak ada satupun dari mereka yang memberi pertolongan ataupun mengangkat telepon untuk menelepon polisi supaya datang menolong wanita itu. Mengapa? Mereka semua takut menjadi saksi atas peristiwa itu. Anak-anak, setelah kalian mendengar cerita yang berjudul Saksi tadi, silakan kalian menjawab beberapa pertanyaan ini dengan baik dan benar. Yang pertama, apa yang terjadi pada malam itu? Yang kedua, mengapa para tetangga tidak mau membantu perempuan itu? Ketiga, menurutmu kira-kira apa akibat dari sikap tetangga itu? Yang keempat, pelajaran apa yang kalian petik dari cerita itu?
Banyak orang tidak berani untuk menjadi saksi. Biasanya hal ini karena mereka takut, kurang peduli terhadap nasib orang lain, tidak mau repot, tidak mau berkorban demi menegakkan keadilan. Adanya sikap yang tidak mau untuk menjadi saksi yang jujur dan adil dapat mengorbankan orang lain. Karena ketidakmauan untuk bersaksi, orang yang seharusnya terselamatkan malah menjadi korban. Sebaliknya, karena kesaksian yang tidak jujur menyebabkan orang yang bersalah menjadi dibenarkan. Orang yang berani untuk memberi kesaksian biasanya adalah orang yang siap untuk menanggung segala risiko. Maka sedikit sekali orang yang mau memberi kesaksian. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu siap dan berani untuk menjadi saksi yang jujur dan adil? Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke cerita kitab suci. Pada tema kita hari ini ada 2 cerita kitab suci yang berkaitan dengan kisah turunnya Roh Kudus atas para rasul. Yang pertama, mari kita dengar cerita kitab suci dari Injil Yohanes bab 16 ayat 8 sampai 15. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa di dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Cerita kitab suci yang kedua berasal dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata
dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Setelah mendengarkan dua cerita kitab suci, kalian diminta untuk menjawab dan mengerjakan tugas di bawah ini dengan baik dan benar. Pertanyaan yang pertama, apa yang dijanjikan Yesus kepada para rasul? Kedua, disebut dengan apakah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu? Mengapa disebut demikian? Ketiga, apa harapan Yesus tentang kehidupan rasul-rasul bila Roh Kudus ada dalam diri mereka? Keempat, tanda apa saja yang menyertai kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta? Kelima, tiupan angin dan juga api dalam peristiwa Pentakosta dapat kita hayati sebagai makna atau lambang apa? Setelah peristiwa sengsara dan wafat Yesus, para rasul mengalami kesedihan dan ketakutan yang luar biasa. Mereka mengalami kesedihan karena mereka merasa ditinggalkan oleh gurunya yang selama ini selalu mereka ikuti. Mereka pun merasa takut untuk memberikan kesaksian tentang Yesus. Dalam ketakutan itu, mereka berharap dan menantikan terpenuhinya janji Yesus untuk mengutus Roh Penghibur. Roh Penghibur yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Kudus sendiri, yang adalah Roh kebenaran. Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berkat bimbingan Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran itulah, kita juga diberi keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus dan karya-karyanya yang kita imani. Kerinduan para rasul itu akhirnya terpenuhi pada peristiwa Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Pada waktu itu, tiba-tiba terjadi tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah, dan lidah-lidah api bertebaran hingga pada mereka masing-masing, lalu mereka dipenuhi Roh Kudus. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul ini membuktikan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Ia senantiasa menyertai mereka sampai akhir zaman. Roh Kudus dilambangkan dengan angin, maka hendaknya kita menyadari bahwa Roh Kudus senantiasa berkarya dalam setiap langkah hidup kita, menggerakkan kita kemana Roh itu mau, yaitu menuju kepada kebaikan. Roh Kudus juga dilambangkan dengan api, maka kita menyadari bahwa Roh Kuduslah yang menyemangati hidup kita, yang selalu mengobarkan semangat kita untuk mewartakan karya keselamatan Kristus.
Anak-anak, Roh Kudus berkarya mendampingi setiap orang dan juga mendampingi gereja hingga saat ini. Pendampingan Roh Kudus tersebut dilakukan dengan memberikan beberapa karunia-Nya. Karunia kebijaksanaan adalah karunia untuk menilai dan mengatur segala sesuatu sesuai dengan norma ilahi dan dengan kewajaran yang memancar dari persatuan kasih-Nya dengan Tuhan. Karunia pengertian adalah karunia untuk memberikan pengertian dan pemahaman mendalam tentang kebenaran ilahi dalam iman, bukan sebagai pencerahan sementara, melainkan sebagai pencerahan yang tetap. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran kita tentang Yesus mengutus Roh Kudus. Tetap semangat dan jangan lupa belajar dan berdoa. Sekian dan terima kasih.